Halo guys, kali ini kita akan melakukan perjalanan ya ke desa Alukidrun. Ini kami rencananya mau masang Starlink. Jadi karena di desa itu tidak ada sinyal GSM atau sinyal telepon ya, yang mana zaman sekarang ya sudah menjadi hal penting untuk berkomunikasi. Ini alat-alatnya udah kami siapkan semua, jadi tinggal berangkat. Ini perjalanan mungkin memakan waktu sekitar 2,5 jam karena ini menuju ke atas ke hulu melawan arus, yang mana arusnya di beberapa tempat cukup deras ya. Ini saya pun pengalaman pertama kali untuk menuju ke desa ini ya. Ini jadi kami melakukan persiapan di Jambur TK di Mengamat, Pulau Tengah. Jadi untuk berangkat ke Alukidrun itu memakai perahu ya, stempel kalau orang lokal bilang perahu stempel. Desa ini cukup terpencil, itu jaraknya sekitar 22 atau 24 km kalau mengikuti jalur sungai ini. Jadi dengan kecepatan boat ini mungkin sekitaran 10 km per jam melawan arus. Jadi sekitaran 2 jam atau 2,5 jam sampainya. Enggak habis juga. Tembak ada apa, Man? Weh. Berarti nakin air ini, langsung tempel ini. Berbatasan dengan Hari Bulu. Ini berarti ini seberang Hari Bulu. Pas no? Hari Bulu. Ini ada nasi. Ini ada.
Greno, Bang Basono rest area. Rest area makan minum. Mana lah warung? Ya ini kira-kira udah jalan 1 jam. Kami berhenti untuk istirahat sebentar. Botnya juga perlu diisi minyak BBM. Ya mungkin karena tangkinya kecil ya. Ini pasirnya seperti ada emasnya. Ablak. Ablak Greno. Nama ceper nih, tetek. Berangkat lagi guys. Ini kami sudah sampai di tempat di pelabuhannya Alur Kejerutnya, Sara Baru. Jadi setelah perjalanan yang mungkin mencapai 2,5 jam, kali ini kami sudah sampai. Ini anak-anak kecil ini cari ikan nih guys. Jadi mereka mengisi kegiatan hari-harinya dengan mancing-mancing di sungai. Sangat seru kayaknya. Gemu. Jadi ini adalah besok paginya ini guys, karena kemarin nggak sempat videokan ya.
Jadi kemarin pas sampai sorenya itu sekitar pukul 4 sore, pukul 5 mungkin. Jadi kami langsung mencoba mengaktifkan Starlink yang kami bawa. Kami online kan ya, ternyata nggak bisa online guys, karena tertulis di situ di aplikasinya diminta diaktifkan. Jadi seperti seolah-olah tidak aktif, padahal kami sudah coba sudah aktifkan sebelumnya, sehari sebelumnya, ketika kami persiapan mau berangkat kemari di ibu kota kecamatannya, di sana ya, di tempat kami di Koto. Ternyata dan saat itu aktif, pembayaran juga lancar. Tapi ketika sampai di sini kami aktifkan, nggak bisa lagi, nggak aktif lagi. Nggak tahu juga kenapa. Jadi waktu itu kami juga bingung, makanya malam kami coba-coba pembayaran kembali, aktif kembali. Terus sampai jam 10 malam itu nggak bisa. Jadi kami juga terkendala karena di sini tidak ada jaringan lain sama sekali. Ada juga jaringan ataupun untuk bisa online, tapi itu koneksinya sangat lambat guys, sangat lambat, dan juga kami bayar mahal untuk itu. Jadi kami juga sedikit bisa membayangkan ya bagaimana sulitnya komunikasi dan jaringan internet di sini untuk online. Jadi makanya kami putuskan malam itu kami tutup kembali, kami bungkus kembali Starlinknya, dan paginya kami ini membuat semacam jaringan untuk rencananya menyebarkan akses Starlink itu ke seluruh kampung. Membantu masyarakat terpencil aku no. Gimana lo hubungan Ya ini ya, ini kami pasang ODP juga, tali-tali ODP di tiang-tiang. Kebetulan di desa itu sudah ada tiang-tiang listrik PLTMH. Jadi ada tiang-tiangnya, itu kami pakai untuk menarik kabel optik. Jadi ini kami pasangnya di titik-titik merata di kampung tersebut. Ini ada sekitaran 5 titik. Ya seperti biasa kami masang ODP, juga mau masang ONT untuk sebagai ONT router. Dari router itu baru kemudian kami tarik kabel LAN ke antena PoE waveling itu untuk menyebarkan sinyal di seluruh kampung. Ya ini kami kerjakan seharian ya, dari pagi sampai sore. Jadi kami siang istirahat sebentar sampai sore. Kadang sambil bercanda-canda juga ya dengan teman. Papa nambah ada cerita kan gini. Karena kami sebenarnya saat ini udah stres karena Kok bagas yuk? Karena Starlinknya tidak aktif. Jadi kami minum air kelapa juga guys, sebagai apa ya, refreshing aja. Air kelapa muda tuh ada yang punya masyarakat, kami minta. Wah ini sudah memasang 4 titik di lokasi itu, termasuk titik di tempat pertama di lokasi server mini bisa kita bilang. Ini kami tarik melalui tiang listrik itu. Gore, no ayuna.
Aku agak nih masuk ke begini nih. Nah, memang kan. Dah. Pinang Baratama tapi batang ketapang dia. Dia mau gede batang sapi ini. Ah, bawa masuk keluar. Mau sana kira-kira betah. Listriknya bukan punya PLN ya, ini betul-betul punya milik desa tersebut. Jam sudah jam 5 tapi belum selesai. Jadi garis jalan kami tidak bisa bilang jalan raya, jalan desa ini itu kurang lebih sekitar cuman 700 meter atau mungkin bisa diulang kalau totalnya 800-an meter. Iya, mau nginum lalu nih ngomong. Memang mon payal di tengah jadi semua. Ngomong. Ini juga ada ketel nilam. Nilam ini mungkin saat ini komoditas yang paling yang harganya lumayan mahal guys. Tuh, katanya pernah mencapai harga 2 juta. Ini merupakan mata pencarian penduduk Alur Kejurun yang saat itu sangat banyak yang menanam ya. Dan inilah adalah akses point ataupun akses point terakhir yang nomor 5 yang kami buat. Itu berada tepat di dermaga pelabuhan, karena pelabuhan ini merupakan titik akses masuk untuk ke desa Alur Kejurun. Aktivitas di pelabuhan ini sangat ramai. Mungkin untuk ukuran desa itu yang sangat ramai. Hampir setiap 30 menit atau 1 jam itu ada yang berangkat ataupun datang. Alah siap mandi. Alah mandi. Balon. Allah. Apa tuh? Mandinya deh. Jadi kami mengerjakan akses point terakhir ini sangat buru-buru karena waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Ya, kami sedikit terburu-buru. Dan kami yakin memang kami akan menyelesaikannya ini karena kami harus kembali. Kami harus membawa kembali Starlink itu ke daerah, ke kota ya, kota kecamatan. Nanti coba kami aktifkan kembali, baru kami bisa membuat rencana kembali untuk kembali ke desa ini untuk memasang ataupun mengkoneksikan Starlinknya dengan jaringan desanya buat. 3 PK deh. 20. Beberapa masyarakat desa mau pulang. Pulang guys. Jam 6.44 dari Alur Kejurun. Nggak tahu sampai jam berapa nih. Malam. Ini kami berangkat dengan sedikit was-was ya, terutama kami yang baru-baru atau baru pertama kali berangkat ke Alur Kejurun dan langsung kemungkinan akan melakukan perjalanan malam menuruni arus sungai, walaupun katanya waktu itu kalau menurun itu lebih cepat, mungkin 3 kali lipat lebih cepat daripada waktu naik. Jadi merupakan pengalaman luar biasa dan kemungkinan ini kami akan malam. Kecepatan turunnya jauh, kecepatan turun jauh, mungkin 3 kali lipat dari waktu naik. Ini hari udah malam.
jam 6 kurang jam 7 kurang 15. Anjay. Tikungan. Nama kecepatan. Nah. Oh ya, nah. Oh ya. Ya, ini di sini kami perasaan bercampur antara senang juga pulang, tapi juga ada ya gugup ataupun ya agak gimana gitu ya, karena malam dan ini merupakan jalur sungai yang banyak batunya dan betul malam guys, malam jam hampir setengah 8 itu kalau di Aceh ya baru malam, tapi udah gelap, sama sekali tidak ada kelihatan sungai di depan ataupun jalur sungai di depan. Nah, kami percaya aja sama supirnya. Ya nggak tahu lah ini apa, nabrak batu atau nabrak karang nggak tahu. Kami yakin aja dan mungkin bisa dibilang namanya pasrah ya. Betul-betul gelap total. Dan alhamdulillahnya kami sampai dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Kami juga sempat singgah satu tempat yang menaikkan penumpang yang kebetulan kemalaman juga di jalan. Itu sampainya sekitar jam 8 lewat. Berangkat lagi untuk hari kedua. Timo, merumapun Pino. Hari kedua untuk mencoba lagi pasang Starlink. Mudah-mudahan hari ini bisa berhasil. Ya, berangkatnya lagi-lagi udah telat. Udah jam 5. Jadi perkiraan jalan 2 jam, kemungkinan jam 7 baru sampai. Kondisi air ya standar lah kayak biasa, tidak terlalu besar juga, sama kayak kemarin. Dan ini kami berangkat lagi guys ke Desa Al-Kerjurun. Ini adalah hari Jumat ya, kami pulang waktu itu hari Rabu. Jadi sesampainya situ kami langsung mencoba menghidupkan Starlink dan ternyata masih kondisi sama, tidak bisa aktif. Dan kami menghubungi pengirim ataupun dealer ataupun distributor yang menjual Starlink. Dan rupanya informasinya adalah karena memang saat itu aktivasi Starlink lagi bermasalah. Aktivasinya lagi bermasalah, jadi kami nunggu sekitaran mungkin 6 jam ya. Jadi kami aktifkan kembali. Dan alhamdulillah memang betul kemarin itu bermasalah, dan waktu kami aktifkan itu langsung aktif guys. Dan kami sangat bersyukur sekali dan langsung melakukan perencanaan. Jadi hari Kamis langsung hari Jumatnya sore kami berangkat ke Al-Kerjurun kembali. Ya, 14.13 perjalanan sudah 1 jam lebih. Ya, ini hari ini cepat sampai jam setengah 7 sudah sampai. Alhamdulillah perjalanannya cepat karena penumpang tidak begitu ramai. Dan langsung sampai malamnya sekitar pukul jam 7 kami langsung coba aktifkan Starlinknya, dan alhamdulillahnya aktif guys. Dan kami sangat lega ya bisa aktif.
pasang semalam, kami taruh sementara di sini. Starlinknya sudah connect dan berfungsi dengan baik. Jadi sudah dicoba semalaman dan berjalan dengan lancar. Ini masih ditaruh sementara ya, karena untuk uji coba masih sementara dan banyak terhalang. Tapi untuk desa di sini sudah kecepatannya sudah cukup baik. Nanti rencananya akan ditaruh di atas di sana. Ini sangat membantu masyarakat di sini ya, bisa berkomunikasi atau bisa menelpon ke daerah lain, karena di sini tidak bisa dijangkau sinyal, tidak ada tower. Tower terdekat jaraknya lebih kurang 22 km atau 23 km begitu ya, dengan jalan sungai tanpa jalan darat sama sekali. Nah, inilah suasana desanya. Dan setelah kami mengaktifkan Starlink itu, kami ya coba jalan-jalan pagi lah dan meninjau atau melihat PLTS yang saat itu dalam kondisi rusak setelah dipakai setelah dibangun sekitaran 2 tahun lalu. Sangat disayangkan ya. Ini PLTS ini sebenarnya sangat bagus untuk suplai listrik desa tersebut karena sangat stabil. Karena yang saat ini adalah memakai sistem PLTMH itu dengan air itu kadang-kadang ataupun voltasenya sangat naik turun karena tergantung kondisi debit air yang kadang-kadang tersangkut oleh bisa jadi kotoran, batu, tanah dan lain sebagainya ketika saat-saat tertentu. Dan menurut kata yang petugasnya itu hampir setiap hari membersihkan jalur air tersebut. Jadi listriknya kadang turunnya sampai 180-140 volt, dan itu sangat sedikit berbahaya ya untuk jaringan yang sedang kami bangun atau server yang sedang kami bangun. Mudah-mudahan ada yang mau membantu agar PLTS ini bisa aktif kembali. Ini rusaknya di inverter ya, di inverter. Nah, ini kami memposisikan atau menaruh antena Starlinknya di atas rumah warga di samping rumah Pak Kecil ini, karena di situ lokasinya sedikit lapang. Kami buat sedikit semacam meja atau dudukan untuk menempatkan Starlink. Ya, Starlink Gen 3 ini ya, yang kekurangannya dibanding Starlink Gen 2 itu kita harus membuat posisinya betul-betul rata. Kita harus mengarahkan atau mengorientasikan secara manual. Dan Bupudian. Mungkin bagus untuk menekan harga, tapi waktu instalasi sulit. Cuman ini nggak ada masalah sama sekali dan sangat mudah sekali untuk instalasinya. Nah, ini kami kembali mengecek beberapa access point yang kami instalasi beberapa hari yang lalu. Masih ada kendala karena kami kemarin mengerjakannya agak buru-buru ya. Nah, ini ada beberapa access point atau mungkin talinya ada yang redamannya terlalu tinggi. Nah, inilah sistem bisa kita bilang server mini ya, tidak bisa digolongkan server karena hanya cuma memakai mikrotik RB450G4 dan OLT Hyoso, dan sudah sangat cukup untuk mengcover seluruh desa itu hanya dengan 6 ODP. Ya, mungkin rencana nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, ini cuma 170 volt guys. Mungkin kami akan sedikit bantu nanti dengan memakai stapol ataupun stabilizer. Jadi setelah aktif kami memersalkan ini seluruh
area sudah menggunakan internet dengan sistem hotspot. Ini saya juga coba dan ternyata sudah sangat baik untuk bisa telepon. Alhamdulillah udah lancar dan aman. Sementara ini lagi perjalanan menuju pulau. Itu kembali naik boat dan sekitar 1 jam untuk pulang ke Menggamat Jamur TK. Mudah-mudahan jaringannya nggak ada kendala-kendala kali putus karena banyak hambatan pohon-pohon. Jadi kami ini di pelabuhan untuk Foto, Bang. persiapan pulang dan juga bincang-bincang dengan masyarakat di situ ya, bahwa memang mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat Alor Gejrun untuk komunikasi. Semoga ke depan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Ini kami berangkat pulang jam 3 siang. Terima kasih kepada tim. Semoga pekerjaan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Berangkat pulang. Sampai jumpa kembali Zona Baru. Semoga desa Sara Baru bisa terlepas dari isolasi komunikasi ya. Jam 15:06, jam 3. Bisa berhubungan telepon, bahkan bisa video call dengan dunia luar. Itu kemarin kami coba Starlink yang seperti biasa kecepatan bisa 200-300 Mbps tergantung cuaca.